Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Budiman, CGP Angkatan 9 dari SDN Sejahtera 2 Kabupaten Bandung. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya, yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan sesama teman CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah, untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konseptual, yaitu di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas dengan instruktur. Yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan juga pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pembelajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem among atau menuntun. Yang kedua, sistem dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, berpihak pada murid. Keempat, budi pekerti. Kelima, trikon Ki Hajar Dewantara, diantaranya kontinu, konvergen, konsentris. Keenam, merdeka lahir dan batin. Ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang kedelapan, pendidikan seperti petani atau tukang kebun. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, diantaranya pertama, guru mendominasi dalam pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Ketiga, murid pasif dan motivasi belajar murid rendah. Keempat, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan yang kelima, suasana yang tertib, tenang, dan murid memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, diantaranya yang pertama, membuat pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak melibatkan murid atau student center. Yang ketiga, murid diperlakukan sesuai dengan masing-masing karakteristiknya. Yang keempat, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa.
Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun murid. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal dan budaya. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.